Coba, kan udah pada pakai baju pink nih ya kan? Udah pada kenyang, ngantuk, atau ada utang yang belum terbayar, atau ada yang tertagih. Soalnya tadi lagunya enak loh, kasih setiamu yang kurasakan, ya kan? Orang yang merasakan kasih setia Tuhan itu tampak dari wajahnya, ya kan? Coba sekarang tengok sebelah kanan ya, kanannya kanan ya. Tengok sebelah kanannya, dia senyum nggak? Ketawa, bahkan ketawa. Oke, sekarang yang sebelah kanan dari Theo, sekarang tengok sebelah kirinya. Senyum nggak? Oke, hari ini kita mau belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Ada yang tahu tema hari ini? Loving people. Satu orang. Ada undangannya nggak? Ada. Ya kan? Kadang seringkali kita cuma lewat, kita mikir apa tuh tadi ya? Ya, tema hari ini adalah loving God, loving people. Artinya Kita Tuhan, kasih Tuhan berarti mengasihi sesama. Kita buka dulu satu kebenaran firman Tuhan ya. Dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 31. Markus 12 ayat yang ke-30 sampai dengan 31 ya. Kalau saya baca, ibu-ibu diem, kalau saya diem, ibu-ibu baca. Sudah dapat? Markus 12 ayat 30 sampai 31. 30 sampai 31. Oke, kita baca ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap akal budimu, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Hari ini kita mulai dari ayat yang ke-30. Tema saya hari ini loving God, loving people. Bicara tentang mengasihi. Apa sih menurut ibu-ibu di sini mengasihi? Coba, kayaknya saya maju enak ya. Apa sih mengasihi menurut ibu-ibu di sini? Bro, di kamera kalau dekat banget tuh gede banget. Ya. Kalau bisa di seberang pintu. Udah, nggak apa-apa. Agak lain loh, gede banget gue cuma dari bawah lagi. Kecil kok. Ulang lagi, apa itu mengasihi? Ibu-ibu, saya akan selesaikan khotbah saya 3 jam dari sekarang. Puji Tuhan. Ya kan, wajah-wajah yang mulai resah gitu kan. Aduh, udah ngantuk lagi, kenyang. Saya suruh tadi makan saya rasa buah. Saya maksudnya, karena anak saya laki itu nggak doyan saya rasa, emaknya lah ketempuan gitu kan. Dimana anak nggak doyan, lemparannya pasti emaknya nggak jauh-jauh ya kan. Kenapa saya harus menyebut? Karena tadi Bu tanya, itu suaminya Bu, ya Allah anak gue tua banget, kasihan. Saya bilang sama anak saya, makanya jangan gede-gede, balapan sih sama bapaknya. Bapaknya sama anaknya kalau jalan gedenya sama gitu ya kan. Ayo, apa sih mengasihi menurut ibu-ibu di tempat ini? Coba. Apa itu mengasihi? Yang mengutamakan kepentingan orang lain. Mengutamakan kepentingan orang lain. Ada lagi? Peduli dengan sesama, sabar dengan sesama. Peduli dengan sesama, sabar terhadap sesama. Kayaknya mengasihi itu cobaan ya. Langsung sabar gitu ya kan. Ada lagi? Mengasihi itu apa? Ada empati. Empati. Ayo, apa itu empati? Apa itu empati? Beda nggak empati sama simpati? Beda, ya. Bedanya Telkomsel, bukan. Ya. Simpati itu hanya perasaan, tapi kalau empati do something. Ngerti ya? Ini bedanya nih ya. Empati melakukan sesuatu. Hari ini saya memberi definisi tentang kasih. Artinya kasih adalah sebuah tindakan. Boleh ini aja nggak? Itu biarnya dia sendiri pulang. Ya kan? Kasih adalah sebuah tindakan. Sekali lagi, kalau bicara tentang katanya coba kasih. Ayo sebut 1, 2, 3. Kasih. Kalau ngomong kasih kita ingat apa? Nah, kasih Memberi. Nah, iya kan? Nah, kasih tuh. Kalau saya di rumah, di depan rumah saya, karena rumah saya tidak ada pagar, karena kami klaster, saya ada kulkas minuman gratis.
Jadi saya punya showcase depan rumah. Itu sekitar 5 tahun yang lalu saya minta hadiah kepada Tuhan. Saya mau beli showcase, saya bilang saya mau taruh di situ minuman dingin. Jadi siapapun yang haus dia boleh datang dan dia boleh ambil dari situ. Saya kasih tulisan besar-besar, minuman gratis surga punya, silahkan ambil. Gitu ya. Minumannya nggak mahal, saya belinya yang 3.000, yang manis, ada kopi, ada jeruk, ada teh, ada air putih. 4 jenis aja. Tapi ternyata itu cukup meledakan. Ya kalau lihat CCTV ada abang-abang minum, dia minum sampai bunyi blok 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 blok. Habis itu dia nyebut alhamdulillah. Ya gak apa-apa, di rumah gua juga salib gede. Ya kan? Saya gak peduli tentang yang itu. Tapi bicara tentang kasih, selalu bicara tentang ingat kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dikatakan apa? Ketika dia serahkan anaknya. Mengasihi artinya do something. Ketika Allah berkata mau dia mengasihi kita, dia berikan harta terbaiknya di sorga. Itu Yesus. Dan malam hari ini kita mau belajar bersama apa sih sesungguhnya mengasihi. Jujur nih, saya mau tanya nih, jujur li, kata anak selatan. Ini kan utara ya, kata anak selatan jujur li. Mengasihi itu susah. Susah. Apalagi mengasihi suami. Padahal dulu ya waktu jatuh cinta berawal dari tatap hingga senyummu memikat hatiku yang hampa lara. Oh kayaknya kalau dinyanyi tuh happy banget, ceweknya sambil ketip gitu kan. Oh kayaknya indah banget hidup ini. Benar nggak? Tapi seiring berjalannya waktu, kondisi berubah, cinta pun melemah. Wah lebih sedih lagi tuh sadis. Sayap kanan saya berkata pudar. Aduh kok agak ngeri nih, agak ngeri. Saya jadi teringat Melly Guslo. Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Susah nggak sih sebenarnya kita mengasihi jujur? Susah. Saya kalau khotbah di tengah pasutri, di tengah pasangan suami istri, saya lebih suka nembak suami istri ketika mereka sedang bersama. Hal tersulit di dalam hidup adalah mengasihi dia yang seranjang dengan Anda. Itu yang paling sulit. Ketika kita tanya, kenapa sulit? Oh ya karena dia begini bu, banyak minusnya. Lah sama suruh kawin. Maksudnya iya juga ya. Maaf, Kristen gak kenal tukar tambah. Ya. Setuju ya? Setuju ya? Saya anak haji Bapak. Jadi dari latar belakang yang tidak mengenal Tuhan, ketika saya putuskan untuk ikut Yesus, saya tahu hukum yang ini. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah, bersyukur padamu ya Tuhan. Ya kalau sampai gue dilepas sama yang ini, siapa yang mau tukar tambah gue? Gak ada. Ya suami saya aja mama saya hilang kayaknya. Yang mau ketawa apa gue emang kalau kalian pendeta tuh agak sebenarnya agak lain. Bicara tentang betapa sulitnya mengasihi, kita mau belajar satu hal. Kenapa sih kita tuh dalam hidup ini mengasihi itu sulit? Kenapa sesungguhnya kita sulit mengasihi? Ketika kita masih muda, kita bisa ngalamin yang namanya jatuh cinta. Kita lihat deh orang kalau pacaran berdua. Kalau berempat main kartu deh kan. Kalau pacaran tuh berdua, ketika mereka pacaran, lihat deh mereka, kayaknya yang lainnya ngontrak. Pernah lihat orang pacaran nggak? Anak muda tuh, karena bersamamu semua terasa indah. Ya kan, kayaknya kalau udah sama dia tuh yang lain ngontrak gitu, yang lain permisi. Ya kalau Uun alhamdulillah dapat 2 kali kesempatan ya kan. Agak lain ya kan? Agak lain ya kan? Tapi kita mau belajar bersama loving God, loving people, bicara tentang sesulitnya kita mengasihi seseorang. Ternyata hukum kasih itu ditetapkan oleh firman Tuhan. Kita mau belajar yang pertama, Alkitab bilang begini di ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Loving God, loving people bicara tentang yang pertama, mengasihi Allah. Itu artinya Anda memberi hidup. Segenap akal budi, segenap hati, segenap pikiran, segenap perasaan
kekuatan. Itu mengasihi Allah. Artinya apa? Ketika Anda ada di sini, artinya Anda orang-orang yang mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan apa? Dengan segenap hatiku. Artinya mengasihi dengan segenap hati apa sih? Everything I do it for you. Benar nggak? Segala sesuatu yang saya lakukan untuk Anda. Ketika kita bicara yang pertama, loving God, loving people, bicara tentang ketika Anda mengasihi Allah, itu artinya Anda memberi hidup. Artinya apa? Ketika seorang memutuskan untuk mengasihi Yesus, fokusnya adalah kesenangan dia. Fokusnya adalah kesenangan Tuhan. Dulu ketika saya bertobat tahun 2001, Bapak Ibu, ketika saya menjadi Kristen ketika usia saya 6 tahun, itu tahun 1989. Seiring berjalannya waktu, remaja, rusak, brutal, balapan motor, kejar-kejaran, digeruber sama polisi dan lain sebagainya. Karena papa saya tidak menerima anak perempuan, jadi saya memutuskan apa yang anak laki bisa, gue bisa. Semua kendaraan, mau berbagai merek, berbagai model, mau kopling, mau normal, mau matic, mau apapun saya kerjain. Karena buat saya kalau nakal itu artinya brutal, otak harus pintar. Kalau nakal otak gak pintar, jangan nakal. Jadi ketika saya melakukan masa remaja saya, akhirnya saya menemukan bahwa jiwa saya kosong. Sampai di tahun 2001 ketika saya tamat SMA, saya mau jadi dokter, Ibu. Berharap kalau udah pakai jubah begini warna putih gitu kan cakep ya, kontras sama kulit, ya kan? Kulit hitam, pakai jubah putih, pakai stetoskop, agak cakep dilihat. Dan kelihatan kalau orang udah pakai jubah dokter tuh orang pintar gitu kayaknya gitu, ya kan? Nggak kayak saya udah duduk aja tadi situ orang masih nanya pendetanya yang mana? Saking muka gue gak pendeta. Ya kan emang muka gue gak pendeta. Saya itu di mimbar aja pendeta, di motor saya pembalap, di bawah saya pendekar. Agak lain memang. Saya pernah satu ketika diundang khotbah di full gospel. Silakan tanya Pak Ateng, kalau ibu tahu Pak Ateng silakan tanya beliau. Saya udah mau khotbah, WL-nya di undangan juga, kita sama-sama tamu, ya kan? Ketika saya berikan kepada hambanya, dia nggak mengarah ke anak saya. Nah, pendetanya gua di situ. Lalu yang berdiri saya, kan itu WL palanya botak, dia sudah muka nggak pendeta. Jangan ketawa bro, sama. Artinya apa? Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, fokus kita adalah kesenangan Tuhan. Kita nggak bisa kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi hidup suka-sukanya kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Ketika saya memutuskan saya mengasihi Tuhan, hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Amin. Tanggal 22 Februari kemarin, saya baru memperingati anniversary 2 tahun anak kandung saya satu-satunya dipanggil pulang oleh Tuhan ke sorga. Kalau orang milih tanggal cantik buat pernikahan, orang pilih tanggal cantik buat ulang tahun, tapi Tuhan Yesus saya pilihin tanggal cantik buat anak saya pulang ke sorga. Anak saya satu-satunya lahir dari kandungan saya, lahir 13 Juli 2010. Pulang tanggal 22/02/2022 jam 22. Ketika ibu tanya sakit apa bu? Tidak sakit. Medical check up terakhir menyatakan jantungnya berhenti. Lah serangan jantung anak gua? Bukan. Jantungnya berhenti. Lah kalau itu mah semua orang mati juga ujungnya jantungnya berhenti. Lu nggak usah sekolah dokter bego aja kan? Karena pada jam 8 malam Tuhan sudah bilang sama saya, do you really love me? Saya panggil Yesus dengan panggilan Daddy sejak saya jadi Kristen. Saya bilang, yes Daddy, I love you so much. More than L. Lebih dari Rafael ya? Di situ saya diam dan 3 kali saya bilang, Tuhan Yesus tolong Rafael. Tuhan Yesus tolong Rafael. Tuhan Yesus tolong Rafael. 2 jam setelah perkataan, saya cuma berkata, jadilah pada saya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Rafael pun. Tidak ada diagnosa sakit, tidak ada virus, tidak ada diagnosa apapun. Saya melakukan apa yang firman Tuhan bilang, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, perasaan, dan kekuatan. Jadi waktu saya lihat anak saya bawa ke IGD, ketika mulai dipompa, saya mulai angkat tangan ke sorga. Saya angkat pujian, I surrender.
Tapi saya cuma menutup mata saya dan saya bilang, oh to thee my blessed Savior, I surrender. Mereka anak ini ada 2 anak perempuan saya bawa, mereka saksi bagaimana respon saya ketika Rafael pulang. Saya tidak ada mengguncangkan tubuhnya, saya tidak ada berteriak-teriak ngamuk sama Tuhan, no. Saya hanya memegang bahunya dan berkata, thank you for everything and see you in heaven. Saya menghormati kedaulatan Tuhan. Ketika saya memutuskan untuk saya mengasihi Tuhan, saya menguruskan hidup saya total miliknya Tuhan. Bukan cuma apa yang saya punya, bukan cuma apa yang saya pakai, bukan cuma waktu saya, tapi juga segenap yang saya miliki, termasuk anak saya. Saya punya 50 anak berkat dalam hidup saya. Anak yang lahir dari kandungan saya, just the only one, my own. Tapi ketika Tuhan pilih yang satu ini, saya cuma bilang, jadilah padaku sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Itu lokasi, itu cinta, cinta yang tidak berubah, cinta yang tidak menjadi tawar, cinta yang tidak menjadi pudar, bahkan ketika keputusan Tuhan tidak bisa kita terima, bahkan ketika kedaulatan Tuhan menyakiti kita. Sejak Rafael pulang, saya punya satu pemahaman berarti dalam diri saya. Sehebat apapun manusia berusaha, kalau Tuhan sudah bilang sudah waktunya, itu sudah. Tapi kalaupun kita nggak ngapa-ngapain, kalau Tuhan bilang belum waktunya, sederhananya dalam hidup ini, ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, berani nggak kita bilang, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Saya beri hatiku, saya beri hidupku, saya beri semua yang saya punya. Bukan cuma sekedar saya mengasihi Tuhan kalau Tuhan baik sama saya. Saya mengasihi Tuhan kalau Tuhan jawab doa saya. Saya mengasihi Tuhan kalau Tuhan bayar hutang saya. Saya mengasihi Tuhan kalau Tuhan begini. No. Kalau saya prinsipnya, saya mengasihi Tuhan karena Dia sudah mengasihi saya. Ini yang pertama. Yang kedua, bicara tentang loving God, loving people. Yang kedua, Alkitab mengatakan begini. Dan hukum yang kedua ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Love yourself first. Kasihi dirimu dulu, baru kau bisa mengasihi orang lain. Tidak mungkin saya bisa mengasihi orang lain kalau saya tidak bisa mengasihi diri saya lebih dulu. Saya tidak mungkin bisa menyayangi orang lain kalau saya tidak menyayangi diri saya terlebih dahulu. Artinya apa? Standar kasihmu pada sesama adalah diri. Jadi kalau kita bilang sebenarnya seberapa ya kita bisa mengasihi orang, ya seberapa kita mengasihi diri kita. Waktu gempa berguncang di apa nih yang terakhir yang kemarin kita pergi 2 kali? Sumur, Pandeglang, yang paling baru nih. Nah, yang sempat label gereja disobek. Dengar ya? Nah, Cianjur, benar Cianjur. Tim kami, saya punya ministry namanya Eagle Ministry. Kami pergi 2 kali. Dan mereka tahu kalau saya pendeta. Dan mereka menerima. Begitu welcome. Bahkan nenek-nenek yang haji meluk, nyium. Ada Pak Haji bilang, Neng, boleh nggak minta 2 nasinya? Boleh. Bu pendeta, 2 ya? Ya. Saya pakai kalung salin, itu hak saya. Tapi saya tidak pernah tempel ministry saya di tenda mereka. Saya tidak pernah tempel label gereja saya di tenda mereka. Kalau cuma buat kepentingan foto, bawalah sendiri untuk foto. Kenapa harus ditinggalkan? Kita tidak perlu penginjilan dengan cara seperti itu. Waktu kami mendengar berita itu, kami belanja ke Tanah Abang. Cik, mau beli celana dalam, Cik? Karena biasanya kalau Eagle Ministry lebih terbeban kepada sesuatu yang jarang diingat orang. Begitu gempa, orang ngirimnya apa? Indomie, pakaian bekas, ya kan? Kalau Eagle Ministry agak lain. Kami kirimnya paket bayi, susu bayi, minyak telon, pampers, tisu basah, tisu kering kami paketin. Lalu kami kirimnya daleman, celana dalam, BH, baru semua kita beli. Handuk, pokoknya barang-barang yang jarang dipikirin orang. Orang kalau pertama kan pasti sembako gitu ya, sampai numpuk. Nah kalau kita pikirin apa yang orang lain nggak pikirin. Jadi kami pergi ke Tanah
kasih mah nggak apa-apa lah. Kok juga bukan kita yang pakai. Ya waktu itu cicinya ngomong gitu yang tanah abang ya. Saya bilang, saya nggak bisa Ci. Loh kenapa nggak bisa? Kan cuma buat kasih. Iya, tapi Alkitab saya mengajar. Kalau saya mau kasih ini harus sesuatu yang saya mau pakai. Makanya kenapa saya tuh paling sering terima baju bekas. Baju bekas dari orang untuk dikasih ke kami, dikirimkan ke rumah kami sortir, kami bagi. Yang terjadi apa? Ketika kami terima baju bekas, nggak jarang loh diantaranya yang ngasihnya juga, maaf ada celana dalam yang berkucak-kucak kuning, ada baju robek. Saya tuh sebenarnya berpikir ini orang mau ngasih baju apa mau buang sampah. Tapi puji Tuhannya kami tidak pernah kasih ke orang dengan cara seperti itu. Kami selalu sortir. Sekali lagi kami selalu sortir. Karena apa? Karena apa yang kami mau pakai itu yang kami beli sama orang lain. Sampai akhirnya hari itu kami hanya mampu membeli sekitar 5 lusin celana dalam. Kita cuma bilang, aduh dananya kurang nih Tuhan. Lalu mulai berdoa. Lalu ketika kami masih dalam perjalanan belanja, ada telepon dari rumah. Mami, ada kiriman nih, 1 mobil. Isinya celana dalam, Sotek, salah satu merek yang terkenal di Indonesia, Sorek. Itu dikasih berbal-bal. Itu sampai anak saya tangannya keriting-keriting, bungkusnya salah satu yang tangannya keriting. Lebih dari 1000 kita bungkusnya. Dan memang sampai hari ini kami selalu punya stok untuk bea dan celana dalam setiap kali ada gempa atau ada bencana yang terjadi. Jadi ini bagian orang-orang yang tangannya keriting karena mereka duduk sampai ibarat tikus kalau kena air yang berdedek. Mereka duduk bungkusin sampai 1000 biji karena kami tidak pernah membagi dengan cara melempar, dengan cara segitiga. Kita bungkusin di plastik kecil-kecil 2-3 biji sehingga kalau kasih kita bisa langsung kasih begini. Kami beri layaknya ketika kami bahagia kalau diberi. Bapak Ibu boleh lihat di Facebook kami Eagle Ministry maupun di Instagram, bisa lihat modelnya Widya Ratna itu seperti apa kalau membagi. Itu kenapa saya berani khotbahin bahwa standar atau ukuran yang kamu lakukan untuk dirimu itu yang kamu lakukan untuk orang lain. Amin. Amin. Jadi kalau kita udah nggak mau pakai, kalau itu karena kekecilan, kalau kayak saya ya kan saya menggunakan firman Tuhan selalu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa, gitu kan? Saya puji Tuhan sejak Rafael pulang sampai hari ini saya sudah kehilangan hampir 29 kilo berat badan saya. Jadi baju terus berkurang gitu ya. Nah saya kalau mau kasih orang saya pikir sampai ada yang mau loh baju saya tuh ada, mau dong. Lumayan itu celana-celana panjang lu bisa buat khotbah, kasih gue dong. Kemeja sampai pada minta sama-sama teman hamba Tuhan nih. Karena mereka tahu saya tidak pernah memberi sesuatu yang saya tidak mau pakai. Dalam hidup kita, mengasihi sesama artinya mulailah dari dirimu sendiri. Jangan pernah kita beri sesuatu yang kita nggak mau. Contoh kayak malam ini pulang dari sini, makanya tadi saya tanya Bu Un berapa menit saya harus khotbah. Pulang dari sini saya akan pulang sampai di rumah dan kami akan motoran bagi nasi kotak ke daerah sini. Jadi kami akan kembali lagi ke sini. Nanti kita start jam 11 jam 12 malam bagi ke kolom-kolom jembatan. Kita start ada 7 motor malam ini. Kita akan motoran mengelilingi Jakarta. Kemarin waktu pesan dengan Iman, ya kan, telepon. Cari nasi yang 1 kotak yang harganya terjangkau tapi enak. Jadi sampai saya telepon 1 orang dia bilang, kamu tanya aja anakmu. Kemarin acara kebaktian anakmu makan tuh. Coba tanya, saya tanya anak saya, enak nggak nak? Enak mami. Terus kata teman saya gini, kenapa sih mesti yang enak, yang biasa aja lah. Padang 10.000 juga jadi. Gua nggak mau. Ya ilah cuma ngasih orang doang. Nggak ya ilah tuh. Nggak ya ilah. Seperti yang ibu kita tadi saksikan. Ketika dia memberi bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa apa yang harus dia lakukan bagi anak yang dikasihi. Jadi ketika tadi malam sudah make a deal, oh iya, jadi sekian ya, jadi sekian, oke. Kita pesan nggak banyak, kita pesan 100 kotak. Saya selalu bagi pakai tin wall. Saya nggak pakai kardus. Kalau kardus, styrofoam itu penyek, karena kami bawa motor kan. Jadi kami pakai tin wall. Waktu itu tin wall ya, kotaknya Solaria. Nah, kami pakai kotak begitu. Jadi kita bencet juga aman lah. Gitu. Jadi kita pakai tin wall, isinya nasi, mie goreng, telur, ayam dan keturunannya lah begitu ya, sama nasi. Kenapa baginya harus jam 11, jam 12 malam? Kalau ibu-ibu baginya jam 8. Di Jakarta ini banyaknya orang cuma duduk iseng di pinggir jalan. Ibu-ibu nggak akan menemukan the true homeless. Kenapa kami memilih jam 11, jam 12 malam, kami pulang kadang jam 2, jam 3 pagi? Anak-anak saya kerja nggak kerja.
beri waktu buat Tuhan mau nggak mau. Apalagi nih anak saya pakai baju abu-abu, nanti besok dia bisa berhibernasi dari terbit mentari sampai pada masuknya. Orang kemarin dia kerja sampai subuh, besoknya dihibernasi 3 hari, katanya 3 hari aku mami kayak mataku ini kayak nggak mau terbuka gitu mami. Kayak kalau kata agak lain gila tahu gitu ya. Kata anak kan mungkin kata agak lain gitu. Artinya apa dalam hidup kita ketika kita mau kasih sesuatu yang kita kasih yang terbaik. Saya bilang sama ibu yang pesen gitu, saya bilang saya pesen 100 biji ya. Oh iya sekian ya, iya. Setelah di pagi cek rekening, duitnya kurang guys. Saya bilang sama anak saya tadi, nah ini gimana mau bayar bude? Nanti kita harus bayar bude. Uang tinggal ini nih. Karena hari ini bayar-bayar tagihan yang harus dibayar. Saya bilang sama anak saya, tadinya hari ini saya mau ke satu tempat menjual sesuatu, tapi karena jam untuk pelayanan tidak bisa, akhirnya tetap ke sini. Dan malam ini kan pasti bayar. Saya bilang sama anak saya begini, yang penting Tuhan tahu kita melakukan itu. Karena saat ini kami sedang bangun gereja di pedalaman NTT. Kami punya misi untuk membangun gereja gubuk menjadi gereja permanen. Gereja ini sedang running pembangunan, jadi dana juga butuh untuk dikirim ke sana. Jadi ketika di sana berteriak, maka nomor 1 kami akan mendahulukan di sana supaya ketika mereka mau belanja, mereka ada uang. Karena kalau mau belanja itu mereka sewa truknya aja 1,5 juta dari material ke tempatnya. Karena kami pedalaman sekali, dan itu pun material tidak bisa turun depan gereja kayak di rumah kita kan turun depan, enggak. Turunnya di ujung mana, nanti jemaatnya yang ngambil ngangkutin jalan. Jemaatnya ngambil. Jadi memang kalau sampai gereja itu berdiri tegak, itulah kemurahan Tuhan. Kadang uang saja tidak cukup, membutuhkan orang-orang yang punya hati untuk mengerjakan itu. Jadi artinya apa? Loving God, loving people. Bicara tentang mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Yuk, kalau kita bicara tentang kita mengasihi sesama, berapa sih nilai uang makan kita? Nilai itulah yang saya kasih buat mereka. Mungkin saya nggak seperti ibu-ibu yang sekali makan 50.000, enggak sih 20.000 kenyang. Tapi dengan 20.000 itu kita jadi nasi kotak, itu udah dapat beberapa lauk, udah dapat makanan, udah dapat bumbu cantik. Dan itu ketika dibagi ke mereka, mereka lagi ngantuk, mereka bisa duduk tegak, langsung mereka makan dengan lahap. Kami pernah membagi ke tempat pembuangan sampah, dia lagi mengutin sampah basah nih. Bang, makan. Ya, dia tinggalin itu sampah, dia naik ke atas, dia ambil, dia buka, dia makan guys. Itu lagi COVID ya, waktu itu ya. Kena COVID nggak mereka? Gue tanya lu sama mereka, ada yang kena COVID nggak lu orang? Ada yang matinya, apa kabar lu orang? Alhamdulillah bu, nggak ada. Kayaknya COVID juga takut sama kita. Lah, yang mati mereka yang pada duduknya di istana raja nggak sih? Yang pada megang sampah juga belum pernah kayaknya. Mereka beneran cuma begini. Cincin nikah saya mau lepas, karena cincin dari nomor 28 sekarang lingkaran cincin udah 18. Sampai mau lepas cincin. Dia begini doang, terus makan. Habis megang sampah loh. Dengan catatan baju yang dia lap-lap juga pasti kecepretan becek lah. Namanya juga itu ada bulldosernya, ada sampahnya bertumpuk di situ. Dan ketika dikasih dia buka dengan sukacita mereka makan. Dan buat kami tim, jadi kebahagiaan tersendiri mereka lihat orang yang itu makan. Berapa banyak di antara kita makan kita udah beri mahal aja karena kita buang. Oh nggak selera. Oh males. Berapa lama kita bersyukur, lupa untuk bersyukur akan berkat Tuhan. Bahkan ketika makanannya kurang enak dikit aja, udah kita udahlah nggak usah. Betul nggak? Betul nggak? Boleh tanya sama anak-anak saya nih 1, 2, 3 makanan yang paling saya sering bikin, enak, murah, sederhana, nikmat. Bihun saya rebus, saya angkat, saya kasih roiko, udah murah, kenyang. Sambalnya saya ambil rawit setan, kasih garam dikit sama micin dikit, udah makan dan udah. Itu bisa tambah-tambah, bisa sambil senyum-senyum mereka makan. Nggak perlu ada daging sapi, B2, B5, RT, RW, nggak perlu. Asal duduk bersama-sama itu cukup. Itu kenapa tidak pernah ada perbedaan antara yang saya berikan kepada anak kandung saya dengan kepada anak-anak berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan saya. Jangan bilang kita mengasihi sesama kalau kita belum mampu memberi mereka seperti apa yang kita beri untuk diri kita. Berapa banyak kita kalau doa makan, gimana kalau doa makan?
Tuhan, Terima kasih buat berkat. Dan berkatilah setiap orang yang membutuhkan makanan seperti Tuhan memberkati kami. Tiba-tiba pas kita lagi makan ya kan, datang tuh cek-cek. Assalamualaikum. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Betul. Terus kita responnya gitu. Maaf ya. Sampai. Oh maaf ya. Oh nggak terima bonus. Oh udah nggak. Oh lagi makan, bisa ngerti nggak? Dengan muka yang gak enak. Betul. Iya. Terus tadi doanya apa? Berkatilah mereka sebagaimana Tuhan berkati kami. Betul ya? Kalau saya punya kebiasaan, biasanya saya taruh 2000-an deket, kalau saya lagi bawa gitu ya, saya taruh dekat itu. Kalau nggak saya minta sama abangnya, bang pinjam 5 atau pinjam berapa, taruh dulu. Jadi kan kita rasanya takut kotor tangannya lagi makan ya kan? Kalau emang lu niat, kita ini bukan orang bodoh. Kalau emang kita niat, kita bisa siapin. Itu yang saya lakukan, saya siapin berapa biji, 2000, walaupun cuma 2000 loh. Tapi itu cukup membuat mereka happy. Jadi ketika saya lagi makan, ambil bang, 1 ya. Oh, dia pergi. Datang lagi, 1. Ini yang ketiga. Yang terakhir, kode terakhir semangatnya, mujizat anugerah berkat kemurahan mengalir luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, loving God, loving people, bicara tentang bagaimana mungkin Anda bisa mengasihi Tuhan yang Anda tidak lihat. Kalau manusia di depan mata tidak bisa Anda kasih. Ini yang ketiga. Saya punya 50 anak bukan karena saya orang kaya. Di rumah saya harus ada stokan beras 55 kilo itu, supaya kalau ada orang datang butuh dia bisa dikasih. Bukan karena kita kaya, bukan. Kadang ibu-ibu utang sama Indomaret. Kebetulan depan rumah saya tuh ada Indomaret. Dia suka WA, "Mi, udah habis belum berasnya?" "Udah, kirim ya." "Jangan dulu, belum ada duitnya." "Udah nggak apa-apa, kirim aja, ntar kan dari Tuhannya Mami lagi dikirim kan." Ya kan? Lah, kalau lu percaya gitu ngapa lu nggak ikut? Ya kalau lu tahu berkat gua on the way, kenapa lu nggak ikut? Dia suka ketawa. Itu kalau ngirim nggak dikit loh, minimal 10. Yang uangnya belum dibayar. Anak-anak saya kalau ke Indomaret nggak ada yang mau duit, bawa nama Mami. "Mami bang." Bu, Indomaretnya di mana? Di Ciater bu, pinggiran BSD rumah saya. Perbatasan antara BSD dan Pamulang itu namanya Ciater, nah itu rumah saya. Jadi kalau di situ mereka cuma bilang, "Mami, tinggal nanti apanya, Mi? Tagihan ya Mi, anak-anak." Siap. Tagihan ya Mi, ini kalau ada tamu atau kalau ada siapa, ada apapun. Prinsip saya cuma satu, lebih baik saya nggak punya uang daripada orang yang nggak bisa mendapatkan berkat dari hidup saya. Itu anak saya pernah jadi saksi hidup. Pagi-pagi, malam-malam dia datang, dia bilang kan dia tinggal di kontrakan. Anak laki-laki, sejak Rafael pulang, yang laki-laki besar-besar tinggal di kontrakan. Tidak ada lagi anak laki-laki di rumah. Lalu dia bilang gini, "Mami, saya menamakan kos mereka itu kos ceria. Anak laki kosnya kos ceria. Mami, beras kos ceria habis." Ini kan muka anak saya tadi, muka makan aja. Dia jago itu kalau sudah ngajar sekolah minggu itu sudah bagian. Dia bisa bertampilan seperti Jojo, nah itu modelnya dia. Jadi jangan lihat ketika dia anteng gitu. Dia bilang, "Mami, beras kos ceria habis." "Oh ambil aja." Kita punya tempat penyimpanan beras itu di bawah tangga. Lalu dia balik lagi, "Mi, kenapa tuh kamu?" "Tinggal 1 beras." "Lah, terus kenapa? Bawa aja. Lebih mudah Mami mengetok surga daripada kamu." "Gimana Mi?" "Ya kayaknya kalau Mami yang ngetok surga, lebih cepat surga itu terbuka daripada kamu." "Lah gimana orang dia juga belum bangun pagi-pagi, kita udah doa pagi, dia mau kerja jam 8, bangun setengah 8. Setengah 8 lewat 15 kadang. Mungkin dia cuci mukanya dalam nama Yesus gitu kan dari jalan gitu kan. Jadi hari itu akhirnya dia bawa beras itu dengan sedih. Oke, esok harinya kita pergi. Dan ketika kita pergi, kita singgah di satu tempat untuk makan. Jadi anak saya ini nggak bisa lapar. Kalau lapar, asam lambungnya naik. Segede gini sakit mah, agak bingung ya. Jadi kita berhenti gitu.
Nah ketika dia lagi parkir, tiba-tiba dia didatangi satu bapak. Terus muka dia lari-lari kepada saya. Mami, kenapa mukamu? Itu ada orang minta uang nih buat bayarin berasnya. Persoalan di rumah kita lagi kehabisan beras. Ini datang orang minta tolong, persoalannya beras. Dia bilang apa nak? Iya dia bilang nih, dia minta tolong bayarin berasnya karena dia mau pulang. Dia ke daerah kami Ciater, dia pulangnya ke daerah Cimanggis, Depok. Jauh kan? Jadi akhirnya saya buru-buru lari. Kenapa saya lari? Saya tahu itu bukan rancangan berkat Tuhan buat dia, tapi itu rancangan berkat Tuhan buat saya. Ketika Tuhan mengirim Eli datang kepada Janda Sarfat, rancangan berkat bukan buat Mama Eli, tapi rancangan berkat buat Janda Sarfat. Saya lari mendatangi orang itu. Malah Pak, ada apa ya Pak? Maaf tadi anak saya. Dia sama kayak ibu bingung kan? Anaknya, kayaknya gitu. Iya Pak, tadi anak saya. Ada apa ya Pak? Bu, ini saya ada beras sedikit. Ibu tahu kan ukuran kantongnya kecil segini tuh? Itu kira-kira 1/5-nya lah beras. Ibu tolong bayarin beras saya berapa aja Bu? Saya mau beli bensin, mau pulang. Rumahnya di mana Pak? Di Cimanggis. Kok bisa dapat berasnya dari mana? Dapat dari adik saya Bu. Tadi dapatnya agak penuh, kayaknya bocor. Terus tinggal sedikit. Ibu nggak apa-apa mau kasih saya berapa aja? Yang penting saya bisa beli bensin buat saya pulang. Akhirnya saya balik ke tempat saya, ke dompet saya ambil. Saya ambil satu mata uang dan saya kasih dia. Saya bilang Pak, ini uangnya, Bapak bisa beli bensin, bisa sampai pulang, mungkin juga bisa beli nasi buat dia. Terus saya kembalikan juga berasnya. Saya bilang silakan bawa pulang. Dan saya percaya Tuhan mengasihi Bapak. Tuhan berkati ya Pak. Saya ngomong gitu. Ibu-ibu harus tahu, ketika beras habis, uang saya juga menipis. Lalu ketika saya selesai itu, saya bilang sama anak-anak saya yang ikut gini, ingat ya, ini rancangan berkat Tuhan buat kita, bukan buat Bapak Ibu. Jadi siapapun yang datang kepada kalian minta pertolongan, tolong tanpa bertanya. Percaya, itu cara Tuhan memberkati. Oh iya, anak saya iya aja. Karena saya tipe orang tua yang suka menceritakan kepada anak siapa Tuhan kita, supaya anak pun tahu siapa Yesus yang bersama kita. Lalu setelah itu kita pulang, mujizat terjadi. Ayah belum, beras tetap belum ada, tolonglah. Itu hari Sabtu malam. Lalu ngecek rekening, uang tinggal 150.000. Saya berdoa, Dedi, tolong jangan sampai suami gue minta uang tol. Kalau dia minta tol kan 100.000 ya Wak, habis duit gue, gitu kan. Ketika kita berdoa gitu, kita amin, kita tutup mata tidur. Besok pagi bangun, saya mau berangkat pelayanan, suami bilang, sayang, apa yang suami saya bilang? Tol aku habis. Saya cuma lihat suami saya bilang, kemuliaan bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Ini anak saya dua, kalau minggu punya pelayanan sendiri, saya juga punya pelayanan sendiri. Jadi mereka berdua dari Ciater naik motor sampai di daerah Podomoro. Nah kalau saya beda jalan sama mereka. Jadi hari itu kami bersama-sama, yang ikut saya bilang gini, Nak, hari ini gak ada makan siang ya? Yang satu pegang setir kenceng-kenceng, kaget, siok mukanya. Iya, soalnya tadi uangnya tinggal 150.000, 100.000 diminta papi. Tapi saya selalu menyiapkan uang khusus untuk persembahan dalam dompet saya, itu saya gak akan ganggu. Jadi saya bilang, nanti kalau Tuhan kasih berkat kita makan siang. Lalu singkat cerita, dalam perjalanan waktu itu tema yang dikasih bos saya adalah iman yang tak tergoncangkan. Saya harus khotbah di daerah Permata Gunung Sahari. Jadi kira-kira 15 menit sebelum sampai, saya kan suka main handphone kalau di mobil mau ngapain gitu kan. Tiba-tiba ada WA masuk. Shalom Bu Widya, saya disuruh Tuhan memberkati ibu dan anak-anak. Ibu tahu jumlahnya berapa? Jumlahnya cukup untuk membeli 20 sak beras yang 5 kiloan itu, dan masih sisa buat makan siang, makan malam, masih bisa. Tepuk tangan dulu. Saya nggak cerita sama orang itu bahwa duit kita habis. Saya nggak ngomong sama orang itu bahwa beras kita juga habis. Saya nggak ngomong bahwa siang itu belum tentu, karena saya tidak pernah berpikir kalau saya khotbah saya dapat duit. Saya bisa ajak anak-anak saya makan, tidak. Saya tidak pernah hitung uang selesai saya pelayanan saya dikasih, tidak pernah saya hitung. Karena saya pergi melayani kemanapun nggak dibayar pun itu tidak pernah masalah buat saya. Jadi ibu lihat aja, kalau saya selesai pelayanan saya akan pulang tanpa nungguin ibu mau kasih amplop atau enggak. Saya tidak peduli, karena saya punya Tuhan yang menghitung setiap jeri lelah saya.
Amin. Jadi saya nggak butuh dihitung manusia. Jadi ketika itu terjadi, saya belajar satu hal, loving God, loving people. Bicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan. Kalau manusia aja yang kelihatan kita nggak bisa kasih. Orang datang ke kita minta tolong, berapa banyak kita akan bilang, jangan dia nipu. Banyak gak kita begitu? Nolong enggak, mulutnya udah berdosa. Rencana berkat Tuhan batal. Betul? Atau yang berikutnya, tolong dong, dapat WA nih. Orang nggak pernah WA, pasti lagi susah. Meminjam duit. Pasti mau minta duit, ya kan? Beneran dia minta tolong, minta duit sama kita. Terus kita bilang apa? Bisanya manfaatin orang aja. Agak lain loh kita ini. Yuk kita ubah konsep ini. Kalaupun orang itu bohongin kita, kalaupun orang itu manfaatin kita, kalaupun dia tidak benar, ingat satu hal, minimal kita berbuat benar. Minimal kita melakukan kebenaran. Alkitab bilang apa? Jangan menahan kebaikan yang bisa engkau lakukan. Katakan amin. Amin. Jangan tahan kalau emang kau bisa. Kenapa harus ditahan? Kalau dia manfaatin ternyata, kalau dia bohong ternyata, kalau dia menipu ternyata, ingat satu hal, percayalah, dia tidak akan lebih kaya dari kau. Amin. Amin. Percayalah secara khusus, orang-orang yang suka ngomongin kau di belakang gak akan pernah ada di depanmu. Yes. Kenapa? Selamanya dia akan di belakangmu. Yes. Amin. Jadi jangan pernah takut. Ini yang terakhir, ingat baik kalimat ini. Orang lain bisa tutup telinga dengan pemberitaanmu tentang Yesus, tapi orang lain gak bisa tutup mata dengan perbuatan kasih bagi dunia. Amin. Itu kenapa saya bilang nanti pulang dari sini saya akan pergi naik motoran, anak saya yang kerja, saya tidak paksa mereka, saya tinggal tanya mau ikut apa enggak. Dan biasanya mereka pasti ikut, padahal mereka harus kerja. Pulangnya jam 2, setengah 3 pagi, setengah 4 pagi. Tapi kami percaya satu hal, kami rindu dunia merasakan apa yang kami rasakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku rindu dunia merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kita menunjukkan Allah itu kasih. Sekali lagi katakan, ku rindu dunia merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kita menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Tuhan, rindu semua yang ku lakukan membuat dunia mengerti. Kita menunjukkan Allah itu kasih. Biar musik mengalukan pujian ini, saya rindu para sister boleh berdoa di hadapan Tuhan malam hari ini. Saya mau tanya, berapa banyak kenikmatan yang kau nikmati sampai hari ini di dalam hidupmu? Berapa banyak anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Kalau kita membandingkan dengan orang di atas kita, kita tidak akan pernah bersyukur. Tapi mari lihat ke bawah, betapa banyak orang yang tidak seberuntung engkau hari ini. Semua yang kau kenakan malam ini ketika datang ke tempat ini belum tentu dimiliki oleh banyak orang. Berapapun berkat yang kau miliki dalam dompetmu saat ini, belum tentu itu dimiliki oleh banyak orang. Bahkan saat ini begitu banyak orang mengadakan tangan ke atas dan berkata, Tuhan berilah kami makan. Tapi ketika kita punya sesuatu yang cukup dan kita berkata bahwa aku mengasihi engkau Tuhan, lewat firman Tuhan, loving God, loving people, malam hari ini saya mau tanya, sungguhkah kau mengasihi Tuhan?
hanya datang ke gereja. You can do something. Kau bisa lakukan sesuatu buat Tuhan, supaya dunia melihat kasih Tuhan lewat hidupmu. Ketika kau mengasihi orang lain, ketika kau mendengar ada orang lain kesusahan, ketika kau mau memberi sama orang lain, apa standar yang kau pakai? Apakah hanya sekedar asal memberi? Apakah hanya sekedar supaya orang lain lihat bahwa kau baik? Atau kau melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri? Bertahun-tahun saya mengalami tidur di lampu merah, menjadi pengamen jalanan untuk mengikuti Yesus, karena orang tua saya tidak menerima kekristenan saya. Tetapi kalau hari ini saya berdiri, itu karena ada orang-orang yang dipakai Tuhan mengasihi saya seperti diri mereka. Para sister sekalian, kau tidak akan pernah tahu rencana Tuhan bagi orang-orang di sekelilingmu. Orang-orang yang kau kasih, orang-orang yang kau beri sedikit dari berkatmu, kau tidak pernah tahu mereka akan jadi apa. Karena orang-orang seperti itu, Pendeta Widiarata ada di sini. Saya sekolah karena belas kasihan Tuhan dan belas kasihan orang-orang yang dipilihnya untuk menolong saya. Kau bisa menyekolahkan anakmu ke jenjang yang paling tinggi, ke negara yang paling maju di dunia ini. Tapi pernahkah kau memberikan juga berkatmu bagi pendidikan anak-anak bangsa ini? Pernahkah kau tahu di luar sana ada orang sampai putus sekolah karena tidak punya uang? Ketika kita berkata bahwa saya mengasihi sesama seperti saya mengasihi diri saya sendiri, mau gak malam ini kita buka hati, kita bilang sama Tuhan, Tuhan bilang sama aku apa yang harus aku lakukan untuk aku dapat mengasihi sesama. Kalau Tuhan bicara padamu malam ini, apapun yang harus kau lakukan, kau harus memberkati dimanapun pekerjaan Tuhan kepada siapapun, belajar untuk taat. Karena hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya jadi Kristen hanya karena kebaikan orang-orang di satu gereja memberi saya sebuah gaun. Saya ikut sekolah minggu. Orang-orang dari keturunan seperti para sister sekalian, yang pasti bukan orang pribumi. Saya menjadi Kristen karena orang-orang seperti sister sekalian. Kau tidak pernah tahu akan ada banyak pendeta-pendeta lainnya yang akan menjadi besar karena uang yang kau miliki, karena kasih yang kau miliki. Berapa banyak yang mau hidupmu dipakai Tuhan, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Mari katakan malam hari ini, ku rindu dunia merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan, darimu Yesus Tuhan. Aku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti, kita
datang juga kepada Abraham, engkau akan diberkati untuk jadi berkat. Kami belajar firman Tuhan malam hari ini. Mengasihi Tuhan artinya memberi hidup, artinya melakukan semua untuk kesenangan Tuhan. Ajar kami ketika kami belajar juga mengasihi sesama, standar kami adalah diri kami, bukan sisa, bukan remah, bukan yang buruk, bukan sesuatu yang kami gak mau pakai, tapi kami mau memberi apa yang kami juga ingin pakai, apa yang kami juga ingin makan. Tuhan, kami berdoa juga lewat hidup kami, nama Tuhan ditinggikan. Orang bisa tutup telinga dengan pemberitaan kami tentang kekristenan dan tentang Yesus yang adalah Tuhan, tapi orang tidak bisa tutup mata dengan perbuatan kasih yang kami lakukan, karena dunia akan melihat kami berbeda dari dunia ini. Di tengah zaman yang tidak semakin baik, Tuhan, ampuni keegoisan kami, ampuni kesombongan kami, ampuni Tuhan keserakahan kami. Tapi malam ini kami mau belajar peduli dengan sesama kami, karena kami tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau kami tidak bisa mengasihi manusia yang kami lihat. Karena itu sebagai hamba-Mu, aku mengadakan tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku minta turunlah roh belas kasihan, turunlah hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa kepada setiap kami. Sehingga para sister-sister yang hadir, sehingga para wanita-wanita hebat-Mu yang hadir, mereka keluar dari tempat ini, mereka menjadi pelaku-pelaku firman, mereka menjadi pemberi-pemberi berkat di mana mereka pergi. Sehingga Tuhan, semakin hari semakin goncanglah dunia ini akan kasih Tuhan, semakin banyak orang mengenal Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Bapak, hamba-Mu secara bicara, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran, tapi aku minta kebenaran-Mu dikembangkan yang lebih hebat, lebih dahsyat dalam setiap kami. Ajar kami mensyukuri berkat-Mu dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Ibu. Namanya Bismillah. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan yang terbaik. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami.